Masuk pada sekolah normal udah biasa, tapi apa jadinya kalau kalian dipindahkan ke akademi wanita dan harus belajar sampai lulus di akademi tersebut? Cerita dibuka dengan memperlihatkan pertarungan yang sangat dahsyat antara pasukan robot kekaisaran melawan kesatria baja hitam yang pengen menghabisi para pejabat korup seperti pada negara Konoha. Namun, cerita berlanjut ke beberapa tahun kemudian, saat pemuda bernama Lux sedang mengejar kucing, dia nggak sengaja terjatuh dan masuk ke dalam area pemandian wanita pada Akademi Shikan. Walaupun Lux nggak sengaja, namun Lux akan segera dihukum karena dianggap sebagai seorang pengintip. Tapi ketika Lux akan pasrah dengan nasibnya di penjara, datanglah dua siswa dari Akademi Shikan mengatakan kalau kepala sekolah Shikan pengen bertemu dengannya. Ketika sampai di sana, kepala sekolah yang bernama Ria mengatakan kalau Lux akan dimasukkan ke dalam akademi Shikan untuk menebus semua kesalahannya. Karena menurutnya, mantan pangeran seperti Lux nggak bisa dipenjara begitu saja. Dan siapa sangka, pemuda yang sedang mereka tahan saat ini merupakan Lux Arcadia, yaitu mantan pangeran kekaisaran lama yang telah kehilangan jabatannya setelah hancurnya kekaisaran lama. Namun dari kejauhan datanglah putri bernama Liza yang segera menolak pindahnya Lux ke Akademi Shikan karena Liza masih belum bisa memaafkan perbuatan Lux semalam. Dan saat pertengkaran semakin besar, kepala sekolah yang sudah muak memberi saran kepada Liza untuk mengadakan duel robot saja, di mana jika Liza berhasil mengalahkan Lux dalam duel tersebut, maka Lux nggak akan jadi pindah ke Akademi Shikan, begitupun sebaliknya. Dan sebelum duel dimulai, adik Lux yang bernama Aira segera menjelaskan kemampuan Liza kepada Lux yang punya teknik serangan jarak jauh terkuat di antara mereka semua. Oleh karena itu, Lux harus bisa menyerang Liza dengan jarak dekat agar Liza menjadi kesulitan untuk melawan Lux nanti. Beberapa jam kemudian, duel antara Lux dan Liza akan segera dimulai dan akan ditayangkan kepada semua siswa pada Akademi Shikan. Tapi walaupun pertarungan belum dimulai, Liza sudah merendahkan Lux di hadapan semua siswa, mengatakan kalau Lux akan kalah dalam 1 menit saja. Ketika pertarungan resmi dimulai, Liza segera menyerang Lux dengan hujan peluru, namun dengan kelincahan yang Lux miliki, Lux berhasil menghindari semua serangan itu. Karena muak dengan kelincahan yang Lux punya, Liza segera memakai meriam dengan daya hancur tingkat tinggi demi menghancurkan Lux di hadapan semua orang. Tapi siapa sangka dengan kecepatan yang sangat abnormal, Lux mampu menghindari serangan itu dan membuat semua siswa terdiam. Bahkan akibat terlalu banyak menggunakan serangan tingkat tinggi, kini robot Drak Liza mulai kehabisan bahan bakar. Namun di tengah duel yang tengah berlangsung, tiba-tiba saja datanglah seekor kaiju yang mencoba untuk memangsa para siswa di sana. Tapi untungnya, sistem pertahanan pun segera diaktifkan untuk memberikan ruang kepada para siswa berlindung ke tempat lain. Namun, ketika kaiju akan mengincar Liza yang masih terjebak dalam arena, Lux segera memakai perisai anti-sihir demi melindungi Liza dan segera memancing perhatian dari kaiju itu. Setelah berhasil membuat kaiju menjadi lengah, Lux menyuruh Liza untuk segera menyerang kaiju itu dengan meriamnya, sementara Lux akan berusaha untuk memancing perhatian kaiju semakin jauh. Akhirnya, dengan combo tersebut, mereka pun berhasil mengalahkan kaiju itu. Tapi saat Lux terbangun dari pingsannya, dari luar datanglah Liza yang pengen mengakui kekalahannya. Namun setelah itu, Liza pun segera memohon kepadanya untuk merahasiakan sebuah lambang kaisar lama yang telah Lux lihat pada kejadian semalam. Hingga pada keesokan hari, Lux segera disambut sebagai siswa baru dan akan belajar pada Akademi Shikan bersama dengan para gadis-gadis cantik. Namun saat Lux akan belajar di hari pertama, Lux malah kembali bertemu dengan Sylvie yang merupakan teman masa kecilnya dari kekaisaran lama. Dan sebagai siswa baru, sudah pasti Lux akan dikepung oleh para gadis yang penasaran dengan kehidupan Lux selama ini. Tapi saat Sylvie akan mengajak Lux untuk makan siang, datanglah Liza yang segera menolaknya karena Liza juga pengen makan siang bersama Lux di siang itu. Namun di tengah kepungan para gadis lainnya, datang lagi seorang gadis lain yang bernama Shiva yang segera mengajak Lux kabur dan menolong Lux dari kepungan para gadis tadi. Tapi saat terbangun pada esok pagi, Lux pun menjadi sangat syok ketika melihat Sylvie yang tidur di kamarnya.
Dan ketika Lux akan sarapan di pagi hari, Aira pun baru menjelaskan kepada Lux bahwa Lux akan tinggal bersama dengan Sylvie karena akademisi kan telah kehabisan kamar yang kosong. Tapi kemudian Aira pun segera menyuruh Lux untuk kembali menemui Liza karena ada hal penting yang pengen Liza perlihatkan kepadanya. Saat kembali menemui Liza di bengkel Shikan, Lux pun menjadi sangat terkejut melihat robot drugsnya yang telah diperbaiki oleh Liza. Dan setelah bekerja keras di hari itu, Lux segera mengajak Liza ke kota untuk mencari makan siang dan kemudian makan bersama. Namun setelah itu, Liza mengajak Lux ke sebuah menara paling tinggi dan mengatakan kalau sebentar lagi, Liza akan menjadi ratu yang akan memimpin kerajaan baru karena dialah penerus dari kerajaan baru tersebut. Tapi keesokan harinya, siswa dari Akademi Shikan akan menjalankan sebuah misi yang sangat penting untuk membasmi beberapa kaiju yang muncul di luar kerajaan. Tapi ketika membasmi beberapa kaiju di sana, tiba-tiba datanglah seorang pria yang merupakan pelaku dari kejadian tersebut, di mana pria itu rupanya berasal dari kekaisaran lama yang pengen melakukan kudeta pada kerajaan baru. Dan siapa sangka, walaupun pria jahat itu menggunakan robot dari kekaisaran lama, namun pria itu mampu mengalahkan Liza walaupun Liza telah memakai robot drag dengan sistem terbaru. Sementara itu, Lux yang khawatir kepada Liza dan semua teman-temannya mengatakan kepada Aira kalau dia akan segera pergi untuk membantu mereka. Dan pada saat yang sama, Liza pun mulai semakin kewalahan untuk melawan kaiju yang semakin lama semakin banyak dan berdatangan. Tapi ketika Liza akan segera dihabisi oleh pria itu, datanglah Lux yang segera menyelamatkan Liza dan berhasil mengempaskan pria tersebut. Lalu dirasa karena situasi menjadi semakin kacau, Lux yang sudah tidak punya pilihan lain memutuskan untuk menggunakan kekuatan aslinya. Siapa sangka kalau selama ini Lux ternyata merupakan kesatria baja hitam, yaitu orang yang telah menghancurkan kekaisaran lama. Tapi meski telah menghancurkan para kaiju, namun saat ini Liza telah mengetahui siapa Lux sebenarnya. Dan sebagai rasa terima kasih atas perjuangannya kemarin, semua siswa yang hadir pada esok hari segera membuat perayaan kepada Lux yang sudah menyelamatkan Akademi Shikan. Dan agar pesta semakin asik, Ria pun segera memberikan challenge kepada semua siswi untuk menangkap kertas merah yang ada pada tangan Lux. Dan barang siapa yang berhasil menangkapnya, maka Lux akan menjadi budaknya selama 1 minggu. Akhirnya, ketika di siang hari, Lux mulai bersembunyi dari para gadis yang kini sedang mencarinya. Namun ketika ia sedang asik bersembunyi di suatu tempat, Lux baru menyadari kalau tempat itu merupakan kamar ganti dari para gadis Akademi Shikan. Tapi untungnya, Shiva pun gak melapor kepada para gadis lain. Namun ketika para gadis telah pergi, Shiva pun segera menangkap kertas merah di tangan Lux dan menyatakan kalau dia telah berhasil menang pada challenge itu. Dan mulai ke depannya, Lux akan mengikuti apapun yang Shiva perintahkan. Hingga pada keesokan hari, Shiva pun segera memberikan tugas kepada Lux kalau selama 1 minggu ini, Lux harus menjadi pacar Shiva lantaran Shiva pengen membuat calon suaminya merasa cemburu dan membatalkan pernikahan mereka. Karena saat ini, Shiva telah dijodohkan dengan seorang bangsawan akibat politik kerajaan. Di malam hari, Shiva dan Lux yang sedang membahas rencana selanjutnya malah dikejutkan dengan kedatangan dari para gadis lainnya. Dan agar tidak salah paham, Lux menjelaskan kalau hubungannya dengan Shiva saat ini hanyalah sebatas pacar palsu untuk membantu Shiva bebas dari perjodohan politik. Akhirnya pada keesokan hari, tangan Lux segera dirangkul oleh Shiva demi ngebuat semua orang mengira kalau Lux merupakan pacar Shiva yang baru. Tapi tanpa mereka berdua sadari kalau sedari tadi Liza sedang mengikuti mereka dari arah belakang. Kemudian di tengah kencan itu, Shiva menjelaskan kepada Lux kalau dia sangat membenci para bangsawan karena mereka hanyalah pembohong yang suka malak uang rakyat. Namun ketika Lux dan Shiva akan pulang di sore hari, datanglah beberapa oknum yang mencoba untuk menghabisi mereka. Mengetahui hal tersebut, Shiva pun segera menyuruh Lux untuk memancing perhatian mereka agar dia bisa mendapat waktu untuk menggunakan kekuatan robot dragnya.
Dan untungnya karena sedari awal Liza menyusul mereka, maka Liza pun segera datang dan menyembuhkan luka Lux. Namun dari kejauhan, datanglah seorang pelayan dari kerajaan Shiva yang akan menangkap penyerang Shiva dan Lux tersebut. Kemudian setelah situasi kembali terkendali, Shiva segera mengajak mereka semua di kafe terdekat dan menjelaskan kepada mereka semua kalau gadis bernama Rize ini merupakan seorang pelayan dari kerajaan Shiva yang sangat setia. Tapi tak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Jerry yang ternyata merupakan calon suami yang Shiva ceritakan itu. Namun saat Jerry akan menggoda Shiva di depan teman-temannya, Shiva pun segera menyuruh Jerry untuk pergi karena Shiva saat ini telah berpacaran dengan Lux. Tapi karena Lux terlihat cupu, Jerry pun segera memberikan tantangan kepada mereka berdua, di mana jika Shiva dan Lux berhasil mengalahkannya dalam duel robot truck, maka Jerry akan berhenti untuk menjadi calon suaminya. Di esok pagi, Shiva segera berterima kasih kepada Lux karena sudah menerima duel yang Jerry berikan. Karena jika mereka bisa menang melawan Jerry, maka Shiva akan terbebas selamanya dari pernikahan politik. Tapi sejak pertempuran beberapa hari yang lalu, Liza pun merasa kalau Lux masih terlihat capek. Dan oleh karena itu, ketika di siang hari, seorang teman Liza pun segera mengajak Lux di kamarnya karena Liza dan teman-temannya akan memberikan pelayanan terbaik kepada Lux untuk menghilangkan rasa capek yang sedang Lux alami. Sementara itu, pada istana kerajaan yang baru, para petinggi kerajaan pun mulai membahas soal Ragnarok, sebuah fenomena sihir yang menyimpan energi sihir terkuat di sana. Oleh karena itu, para petinggi kerajaan pun memberikan tugas kepada para menteri untuk mengirim beberapa pasukan Dark Knight dan mencari Ragnarok di sebuah runtuhan yang mereka temukan beberapa waktu lalu. Ketika di malam hari, Ria segera menjelaskan kepada para siswa kalau para menteri akan menugaskan mereka untuk mencari energi sihir yang ada pada tempat runtuhan sihir. Kemudian Ria pun memberikan sebuah kunci kepada Lux yang dia temukan dari para penjahat yang Lux kalahkan beberapa waktu lalu. Dan diharapkan kalau kunci itu bisa membuka runtuhan kuno untuk menemukan artefak kuno yang bisa memanggil Ragnarok. Namun di malam itu, saat Lux akan membersihkan tubuhnya di pemandian, Lux menjadi sangat terkejut ketika melihat Sylvie yang juga ikut bersamanya. Tapi saat melihat Lux yang malu, Sylvie pun mengatakan kalau Lux nggak perlu malu karena sejak masih kecil mereka sudah biasa melakukan apapun bersama. Hingga pada keesokan hari, petinggi Drak menyampaikan info kepada para siswa kalau Jerry akan ikut dalam keberhasilan misi tersebut. Tapi ketika melihat raut sombong dari wajahnya, beberapa gadis sempat menolak dan protes dengan keputusan itu. Namun, karena Jerry merupakan petinggi kerajaan, akhirnya mereka pun cuma bisa pasrah dengan perkataan dan permintaan Jerry. Beberapa jam kemudian, pasukan Shikan telah sampai di runtuhan dan akan segera memulai operasi pencarian tersebut. Tapi ketika Shiva akan masuk melewati pintu depan, tiba-tiba saja muncul seekor kaiju hitam mencoba untuk memangsa pasukan Shikan yang telah memasuki wilayahnya. Namun saat pasukan Shikan akan kesulitan untuk melawannya, Jerry malah tertawa dan mengatakan kalau mereka sangat lemah sampai kewalahan melawan kaiju seperti itu. Kemudian dengan aura wajah yang sombong, Jerry langsung menghajar kaiju tersebut menggunakan serangan level tinggi yang dia miliki. Tapi setelah berhasil mengalahkan monster itu secara mengejutkan, setelah kembali sadar dari ledakan tadi, Shiva segera menjelaskan situasi genting kepada Lux kalau saat ini mereka telah saling berpisah dengan para anggota Shikan lainnya. Dan sebaiknya mereka harus segera mencari para anggota lain yang mungkin sedang terluka akibat ledakan tadi. Tapi ketika Lux akan menggunakan kunci yang diberikan oleh Ria kemarin, secara mengejutkan, Shiva berhasil membuka pintu dari dungeon itu hanya dengan menggunakan sentuhannya. Melihat wajah Lux yang terkejut, Shiva pun segera menjelaskan hal yang sebenarnya, kalau Shiva sebenarnya bukanlah gadis yang berasal dari kerajaan ini, melainkan Shiva ternyata adalah seorang gadis yang berasal dari portal dungeon beberapa tahun yang lalu. Dan artinya, Shiva hanyalah seorang anak adopsi dari para bangsawan di kerajaan saat ini. Kemudian, Shiva pun segera meminta maaf kepada Lux karena dia telah melibatkan Lux ke dalam masalahnya selama ini. Tapi Lux pun segera membantahnya dan mengatakan kalau dia akan selalu membantu Shiva karena saat ini Lux telah menjadi pacar Shiva. Dan walaupun kata pacar yang dimaksudkan oleh Lux adalah pacar palsu, namun perkataan Lux tersebut telah membuat Shiva menjadi sangat salting kepadanya.
Kemudian Lux pun ikut menceritakan masa lalunya, kalau beberapa tahun yang lalu, kakek Lux merupakan raja pada kekaisaran lama, namun setelah kematian kakeknya, keluarga Lux pun langsung dibuang begitu saja oleh kekaisaran lama, sampai membuat Lux menjadi sangat kesal kepada mereka. Hingga ketika beranjak dewasa, Lux pun segera melakukan kudeta pada kekaisaran lama yang korup, yang telah mengusir Lux dan juga keluarganya. Tapi tak lama kemudian, datanglah Liza yang telah mencari mereka sedari tadi. Setelah diselamatkan Liza, Lux segera meminta maaf kepada Aira karena telah membuatnya merasa khawatir. Apalagi saat ini, Lux harus menunda misi pada runtuhan sihir karena robotnya sedang dalam masa perbaikan. Tapi ketika Lux sedang beristirahat pada malam hari, di lain sisi, Shiva nampaknya akan melawan Jerry sendirian lantaran Shiva nggak pengen melibatkan Lux semakin jauh ke dalam masalah keluarganya. Tapi ketika akan melawan Jerry, Jerry ternyata bukanlah pengguna Dark Knight biasa, karena dengan sangat mudahnya Jerry bisa memberikan tekanan yang kuat kepada Shiva. Setelah menghancurkan robot Shiva, Jerry kembali menghina Shiva dan mengatakan kalau Shiva butuh ribuan tahun untuk bisa mengalahkannya. Tapi saat Jerry akan memberikan pelajaran kepada Shiva, dari kejauhan, Lux segera datang sambil memakai zirah baja hitam dan bersumpah kalau Jerry akan segera kalah di hadapannya. Lalu saat melihat perubahan Dark Knight Lux yang sebenarnya, Jerry pun menjadi semakin merasa bahagia karena akhirnya dia bisa menemukan lawan yang setara dengannya. Saat pertarungan dimulai, Jerry segera menyerang Lux dengan kapak bertekanan tinggi sampai membuat Lux menjadi kewalahan melawannya. Melihat Lux yang semakin terluka, Shiva pun mencoba untuk menghentikan pertarungan tersebut dan mengatakan kalau Lux nggak boleh terlibat semakin jauh dalam masalahnya. Tapi Lux yang bodoh amat segera memasang kuda-kuda dan melepaskan tebasan level dewa sambil berkata kalau dia akan menyelamatkan Shiva dari perjodohan politik yang sangat membosankan itu. Setelah mengalahkan Jerry dalam duel dahsyat tersebut, ia pun segera menghampiri Shiva dan mengajak Shiva untuk segera pulang bersamanya. Tapi pada keesokan hari, sebagai ucapan terima kasih kepada pacar palsunya, Shiva langsung memberikan caplokan kepada Lux sampai membuat Lux menjadi sangat terkejut. Namun pada suatu hari, kedua teman Lux menyampaikan sebuah berita penting kepada Lux kalau putri bernama Tia akan segera kembali ke Akademi Shikan setelah ia berkunjung dari kerajaan lain. Oleh karena itu, mereka pun segera menyuruh Lux untuk menyamar sebagai seorang wanita karena Tia dikenal sebagai gadis pembenci laki-laki. Namun pada suatu malam, ketika Lux sedang menyamar sebagai gadis bernama Luna, tiba-tiba saja Luna diserang oleh seorang pria misterius. Tapi untungnya, datanglah Tia yang segera menyelamatkan Luna dari pria itu. Setelah pria itu kabur, Tia pun segera mengajak Lux di kamarnya karena Tia pengen mengobati luka pada tangan Luna tadi. Tapi tanpa ia sadari, kalau gadis yang berada di hadapannya saat ini, ia merupakan Lux yang sedang menyamar. Namun keesokan hari, terjadi sebuah masalah yang cukup besar, di mana Tia meminta kepada Ria untuk mengeluarkan siswa yang bernama Lux dari Akademi Shikan, karena Lux merupakan seorang laki-laki. Dan saat mendengar hal itu, Liza pun segera menolaknya, karena Lux pernah menyelamatkan semua siswa dari serangan para kaiju beberapa waktu lalu. Lalu ketika suasana semakin memanas, Ria pun segera memberikan challenge kepada Tia saja bahwa jika Tia bisa mengalahkan Lux dalam duel nanti, maka Tia bisa mengeluarkan Lux dari Akademi Shikan. Tapi pada esok pagi, semua siswa pada Akademi Shikan akan pergi ke suatu tempat untuk berlatih dan liburan di sana. Namun ketika di sore hari, Lux pun menjadi sangat terkejut kepada Tia yang masih berlatih dengan sangat keras di sana demi bisa menjadi yang terkuat pada Akademi Shikan. Tapi ketika Lux akan tidur di malam hari, datanglah para gadis lainnya memaksa Lux untuk menyamar sebagai Luna lagi dan memijat tubuh Tia yang sedang kecapean saat ini. Hingga saat Tia terbangun, dia pun menjadi sangat bahagia karena Luna telah membuat tubuhnya merasa lebih baik.
Pada esok pagi, Tia segera mengajak Luna untuk makan siang di kota sebagai rasa terima kasih karena sudah memijat tubuhnya semalam. Tapi ketika sedang asik makan siang bersama, Tia pun memutuskan untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada Luna, kalau Tia sebenarnya bukan pembenci laki-laki, namun Tia hanya malu dan grogi saat berjumpa dengan para laki-laki. Dan karena sifatnya tersebut, membuat teman-teman Tia salah mengira kalau Tia merupakan seorang pembenci laki-laki. Tapi ketika di malam hari, kita pun akan melihat pria yang telah menyerang Tia kemarin segera menerima misi baru dari pemuda yang bernama Haris untuk melakukan sebuah kejahatan lagi. Singkatnya, pada esok pagi, pertarungan antara Lux dan Tia pun akan segera dimulai dan akan disaksikan oleh semua siswa di sana. Namun di lain sisi, ketika orang misterius itu akan menjalankan misinya, datanglah kedua teman Lux dan Siva yang berhasil menangkap basah dirinya. Bahkan saat ini, mereka pun sudah tahu kalau orang yang dibalik topi tersebut adalah Nia, yaitu bawahan yang selama ini telah melayani Tia. Karena sudah ketahuan, Nia pun segera menggunakan Dark Knight miliknya dan bersumpah akan menghabisi Tia dan para siswa lainnya. Dan kembali kepada Lux, ketika Lux sedang bertarung melawan Tia, tiba-tiba muncullah sebuah kaiju dengan bentuk gurita yang dipanggil oleh Nia untuk menghabisi mereka semua. Dan rupanya alasan Nia pengen menghabisi mereka semua karena Nia telah menolak adanya kerajaan baru dan pengen bekerja sama dengan penjahat bernama Haris untuk kembali membangun kekaisaran lama yang sangat kejam itu. Dan ketika situasi semakin kacau, Lux tak punya pilihan lain lagi selain memakai zirah baja hitam miliknya. Setelah ngerubah tubuhnya menjadi kesatria baja hitam, Lux pun segera melesat secepat mungkin, kemudian melepaskan beberapa tebasan yang telah diperkuat dengan sihir untuk memotong setiap bagian dari kaiju tersebut. Melihat Lux yang berjuang sendirian, Tia pun segera bangkit dari tanah dan bersumpah akan menghabisi pengkhianat seperti Nia dan juga teman-temannya yang telah membohongi kerajaan. Tapi ketika Lux akan segera menghabisi kaiju tersebut, datanglah Haris yang segera membuat Lux terkejut karena Haris sangatlah mirip dengan saudara Lux di masa lalu. Setelah Haris kabur bersama Nia dan pasukannya, Tia pun langsung meminta maaf kepada Lux karena Tia sudah pura-pura membenci Lux selama ini. Tapi keesokan hari, Lux menjadi sangat khawatir kepada Sylvie yang sedang terkena demam musim panas. Namun tak lama kemudian datanglah Liza yang kembali memanggil Lux di bengkelnya karena saat ini Liza telah memasang chip pembatas pada robot milik Lux. Di mana dengan menggunakan chip itu, Liza pun berharap jika Lux bisa tetap fokus dan gak kehilangan kesadaran saat kembali menggunakan kesatria baja hitam. Kemudian ketika di siang hari, Ria akan memberikan misi kepada Lux dan teman-temannya untuk mencari setiap benda sihir yang ada pada dungeon karena untuk melawan pasukan pemberontak seperti Haris, mereka membutuhkan sihir yang besar untuk bisa mengalahkan Haris dan kelompoknya. Tapi ketika masuk ke dalam dungeon itu, Lux pun mulai mendengar suara aneh dari kejauhan dan saat membuka sebuah batu yang besar, Lux malah menemukan seorang gadis aneh yang sedang tidur di dungeon itu. Kemudian saat gadis itu terbangun, dia pun segera menjelaskan kalau dia merupakan boneka kuno yang telah tinggal di sana sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Dan saat tahu kalau Lux sedang mencari artefak sihir, gadis itu pun mengatakan kalau dia bisa membantu mereka untuk menemukan beberapa artefak sihir pada tempat tersebut. Karena selama ini, dia masih menyimpan ingatan masa lalu dari tempat tersebut. Tapi ketika mereka akan sampai pada ujung dungeon, ternyata Haris telah sampai duluan dan kabur setelah mencuri batu artefak pada dungeon itu. Keesokan hari, Lux pun segera kembali pada dungeon dan bersumpah kalau dia akan kembali merebut batu artefak dari tangan Haris. Tapi ketika Lux sampai ke tempat Haris bersembunyi, Haris pun malah tertawa dengan sangat lantang dan mengatakan kalau mereka nggak akan bisa mengalahkannya. Kemudian dengan menggunakan batu artefak, Haris pun segera menghidupkan kaiju pohon dan langsung menyuruh kaiju itu untuk menyerang Lux dan teman-temannya. Dan sial, karena serangan kaiju itu datang dari segala arah, membuat Lux menjadi sangat kewalahan untuk menghadapi kaiju tersebut. Lalu, karena pilihannya cuma satu, Lux segera mengaktifkan sebuah teknik bernama Overlimit, suatu jurus yang telah Liza ajarkan sebelumnya. Dan siapa sangka dengan menggunakan kemampuan tersebut, Lux bisa memakai semua potensi dari baju zirah baja hitam tanpa kehilangan kendali atas kontrolnya. Namun lagi-lagi saat Lux hampir menghancurkan kaiju pohon, Haris yang terancam pun memutuskan untuk segera pergi dan kabur begitu saja.
Setelah pertarungan melawan Hares di keesokan hari, Ria langsung kembali mengadakan pesta yang sangat meriah karena Lux telah berhasil memukul mundur Hares dan menjadi penyelamat dari Hares yang pengen mengkudeta kerajaan baru. Tapi ketika pesta akan berakhir pada malam hari, Liza yang mulai jatuh cinta kepada Lux segera mengajak Lux untuk berkencan pada esok hari. Namun para gadis lain pun segera menolak karena mereka juga pengen mengajak Lux untuk berkencan pada esok hari. Dan akhirnya sebagai orang yang adil, pada keesokan pagi, Aira pun segera memilih Tia untuk berkencan saja dengan Lux. Karena selama ini, hanya Tia saja yang masih belum jalan bersama dengan Lux. Akhirnya di hari itu, Lux pun akan berkencan dengan Tia, yang merupakan bangsawan ternama di kerajaan saat ini. Namun di suatu hari, Lux dan Aira yang sedang mengatur rencana untuk melawan Haris, langsung dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis yang mengaku sebagai pelayan setia dari ayah Lux di Kekaisaran Lama. Dan sebagai pelayan setia, maka gadis itu akan meneruskan pekerjaannya untuk melayani anak dari ayah Lux, yaitu Lux itu sendiri. Bahkan pada malam hari, gadis bernama Yuka tersebut kembali menggoda Lux dengan alasan untuk melayaninya. Namun ketika di malam hari, Yuka kembali menemui Lux di taman, kemudian mengajak Lux untuk bergabung dengan kelompoknya demi membangkitkan Kekaisaran Lama. Dan tentu saja Lux pun segera menolaknya karena Kekaisaran Lama merupakan pemerintahan yang kejam. Mendengar hal itu, Yuka pun mencoba untuk menyerang Lux, namun berhasil ditahan oleh Tia dan para gadis lainnya. Merasa terancam dengan mereka bertiga, Yuka yang terancam memutuskan untuk segera mundur, namun dia akan tetap kembali untuk menghancurkan kerajaan saat ini. Kemudian kita pun akan melihat Haris dan kelompoknya yang kini sedang menyiapkan rencana untuk kudeta pada kerajaan. Sementara di kerajaan, turnamen sihir tahunan pun akan segera dimulai untuk merayakan runtuhnya Kekaisaran Lama yang telah hancur. Dan pada hari itu, Lux dan semua siswi akademisikan akan bertarung satu sama lain untuk memperebutkan juara terbaik. Dan singkatnya, turnamen pun berlangsung dengan sangat sengit sampai nggak terasa kalau hari telah semakin sore. Tapi saat pertarungan Liza melawan Aira, tiba-tiba saja Liza malah menyerang ke arah penonton yang langsung membuat para bangsawan kabur meninggalkan arena. Dan karena kejadian aneh itu, Liza pun harus ditahan oleh pihak kerajaan karena mencoba menyerang para bangsawan. Bahkan walaupun Liza telah menjelaskan kalau itu bukan perbuatannya, namun pihak kerajaan tetap menjadikan Liza sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tapi di luar arena, saat ini ternyata Lux sedang bertarung melawan Nia yang merupakan pelaku sebenarnya dari kejadian tadi. Di mana dengan memakai sebuah artefak kuno, Nia mencoba untuk memfitnah Liza yang merupakan penerus dari kerajaan. Sementara itu, Shiva pun segera mengatur rencana bersama para gadis lainnya demi bisa menangkap Haris dan kelompoknya yang telah menjadi dalang di balik fitnah tersebut. Karena jika mereka bisa menangkap Haris dan kelompoknya, maka Liza mungkin akan bisa dibebaskan. Tapi tak lama kemudian datanglah Aira yang pengen menyampaikan berita penting kepada mereka kalau saat ini Lux sedang bertarung melawan kelompok Nia seorang diri. Dan benar saja, saat ini Lux tengah berhadapan dengan para pasukan Kekaisaran Lama yang siap mengkudeta kerajaan mereka. Bukan hanya itu, dengan menggunakan artefak kuno yang telah mereka curi, Hares berhasil membangkitkan kaiju terkuat sepanjang masa yang disebut sebagai Ragnarok. Setelah itu, pasukan Kaisar Lama pun segera menyerang Lux yang mencoba untuk melindungi kerajaannya. Tapi siapa sangka, walaupun sudah diserang berkali-kali, Lux masih bisa bertahan dari semua serangan itu. Bahkan kembali memberikan perlawanan kepada mereka. Sementara di penjara, Liza yang sedang ditahan menjadi sangat terkejut melihat Nia yang kembali menemuinya. Kemudian dengan wajah yang angkuh, Nia mengatakan kalau Lux akan segera dikalahkan dan mereka akan segera mengambil alih kerajaan. Tapi ketika Nia akan menghabisi Liza, setelah mengembalikan pedang robot Liza, Lux pun segera meminta bantuan kepada Liza untuk membantunya mengalahkan para pasukan Kaisar Lama yang kini mencoba menggulingkan kerajaan mereka. Sedangkan di luar, Tia dan para gadis lainnya segera memancing perhatian dari Ragnarok agar tidak menyerang kerajaan. Dan tak lama kemudian datanglah Lux dan Liza yang segera membantu teman-teman mereka untuk menghadapi Haris dan kelompoknya. Lalu ketika mendapatkan celah sedikit saja, Lux dan Liza segera melepaskan serangan tingkat tinggi bersama, lalu berhasil menghambat pergerakan kaiju tersebut. Namun karena muak dengan Lux yang menghalangi rencananya, Haris segera keluar dari tubuh Ragnarok, kemudian menantang mereka semua untuk melawannya.
Akhirnya, pertarungan antara Liza dan Haris terjadi dengan sangat brutal, sampai memberikan kerusakan yang cukup besar di kerajaan. なら俺直々お前の時間は Beberapa hari kemudian, setelah berhasil mengalahkan Haris, Liza kini resmi diangkat sebagai ratu pada kerajaan baru karena telah berjasa menolong kerajaan mereka. Bukan hanya itu, Lux bahkan akan menjadi pengawal Liza untuk menjaga perdamaian pada kerajaan yang baru ini.